Oke, next. Ini dia. Akhirnya timnas Federasi Futsal Indonesia menunjuk seorang Muhammad Hasyim Zadeh. Don, nanti perlu juga tuh Don. Federasi kan udah mengangkat ini ya, Atta kan ya, sebagai ya kan exco kan. Nah Atta kita hadirin yuk, sekali-sekali yuk kita ajak ngobrol. Samperin ke rumahnya. Samperin kalau boleh, ada lapangan ya kan. Kita ajak one on one, baru kita ngobrol. Iya, ya kan? Bagaimana apa ya visi dan misi dia atau planning dia dengan setelah ditunjuknya sebagai exco. Itu tugas Bang Fel lah ya, kan pernah main bola bareng. Iya. Oke, sekarang kita membahas Coach Muhammad Hasyim Zadeh. Ini pernah jadi lawan saya ini. Wow, sama dong kayak gue Bang. Kemarin kan kita hari Minggu lawan. Iya, beda lapangan bos. Beda lapangan. Terus. Oke, Muhammad Hasyim Zadeh ini pelatih asal Iran, kelahiran 77, berarti masih muda ya. Abadan Iran. Ya, terus dia pernah Isfahan, melatih Isfahan, di Tipasan, juga di kemarin Piala Dunia 2016 ya, kalau nggak salah. Fohat Mohan. Ya, dia pelatih tim nasional Iran. Betul. Nah, tapi Bang belum datang Bang Doi Bang, baru minggu depan. Baru minggu depan. Berarti saya Nadil Lesmana, ya mungkin ya mengawali TC lah. Iya, ya, itu yang mengawali TC. Ini dengan waktu cuma nggak lebih dari 3 minggu. Kira-kira dia bisa nggak Bang? Nah, secara main lu posisi apa Bang dia Bang? Kalau nggak salah Hasyim Zadeh ini main di flank ya. Flank. Ketemu dong sama Abang. Ya ketemu lah. Asik ketemu. Abang pencet juga bijinya enggak? Pencet biji. Gila mainannya biji. Sentil gua kalau makan kamu pegang pencet. Kalau nggak diremes pantatnya. Ada yang dikejar-kejar sama Farid Samsei. Ada tuh yang begitu tuh dulu. Ricardo Polnaya tuh kalau main tuh, kalau dia jaga lawan di belakang ya, lawan yang membelakangi lagi lindungi bola, itu pantatnya ditolak lagi gini-gini sampai gini John. Tuh Ricardo Polnaya kerjaan itu main di Piala AFF loh begitu loh, kan gila dia. Aduh. Katanya Samsei pernah ngejar-ngejar dia ya? Nggak tahu deh gua. Dia pernah cerita. Katanya dulu dia pernah gitu ngelakuin hal yang sama. Kesel kali ya? Iya, dia megang, masalahnya mungkin megangnya nggak pas. Nggak pas. Dia minta yang pas. Nah, nih Don. Ini Muhammad Hasyim Zadeh ini dulu juga satu tim juga, berbarengan juga di timnas bareng sama Farid Samsei. Kaptennya itu Reza. Kaptennya Reza. Ya, Reza yang bewok. Itu top banget kaptennya itu. Nah, berarti secara pengalaman as a player udah pastilah top. Juga tim nasional. Sebagai pelatih timnas di Iran juga udah pernah kan. Jadi artinya mungkin dari dia punya track record, CV-nya oke lah. Cuman memang di waktu yang sangat singkat ini ya kita belum bisa menilai Don. Lo yakin nggak? Saya sih kalau misalnya ngelihat kemampuan dari seorang pelatih sekelas yang adalah pelatih Iran, kemungkinannya bisa mengangkat tapi dengan waktu yang tidak sesingkat ini. Oh, berarti berat lah ya? Berat menurut saya ya, menurut saya berat. Bisa nggak final? Nah, saya belum yakin. Belum yakin? Saya belum terlalu yakin ya. Kan kita kan satu grup sama Thailand, Malaysia. Terus sisanya Brunei gitu, betul. Sama 2 lagi apa gitu. Mungkin gini ya, kalau saya berbicara, saya bukannya pesimis Don ya, tapi kita realistis lah ya. Di masa yang sangat singkat ini persiapannya, ditambah juga Hasyim Zadeh belum terlalu banyak mengenal pemain yang dipanggil. Tentunya pasti dia juga mungkin mempelajari dari video udah pasti. Pasti mempelajari dari video. Dan untungnya mayoritas pemain yang dipanggil adalah pemain-pemain yang notabene adalah skuadnya Kensuke. Jadi paling tidak mungkin dari segi chemistry pemain udah dapat nih. Nah, tapi kan dari cara formasi atau bukan dari cara pola permainan, strategi permainan pasti berbeda. Betul. Antara Kensuke dengan Hasyim Zadeh karakternya beda, ya kan? Nah, ini yang perlu kita lihat ya, bagaimana ke depannya. Kan Abang bilang tadi kan dia akan pelajari dari video. Jangan-jangan dia nonton nih di sini. Nah, kalau nonton di sini lo harus pakai bahasa Arab. Assalamualaikum. Jadi gini deh. Hasyim Zadeh. Jadi gini deh. Panggilnya deh. Kan ada apa? Translator. Ma Dede ya? Oh, Dede. Mama Dede ya? Ini Papa Dede. Ini Papa Dede dong. Papa Dede. Ini kayaknya kita kalau misalnya dia sempat ke Jakarta, boleh lah kita ketemuin nih ya, gitu segala macam. Sini dong. Sini boleh? Boleh sini. Boleh masuk. Karyawan baru ya? Oh, boleh masuk sini nggak apa masuk TV? Atau yang punya? Thank you, makasih. Makasih ya. Kita masih di Little Bro ya. Yoi. Little Bro Raden Intan. Wah, sambil makan gitu. Oke, Bang. Banyak nih yang perlu gua tanya ini terkait dengan panas. Hasyim Zadeh. Itu trik tau. Oke. Banyak yang mau gue tanyain tentang Hasyim Zadeh terkait dengan kualitasnya dia. Dia tuh flank defense apa flank offense? Flank offense. Karena gini Bang, karakter pelatih itu akan pada saat bermain itu akan mempengaruhi saat jadi pelatih. Jadi menurut gua
mungkin timnas akan bermain lebih ofensif ya. Artinya kalau kita bicara Kensuke pun ofensif kan. Nah, dia sangat bisa dibilang menguasai bola. Bukan cuma defense counter attack yang itu yang gue harapkan di timnas. Ya, Kensuke lebih kepada ball position minded, penguasaan bola yang sangat betul. Tapi juga dia lebih ofensif permainannya. Betul. Nah, Bang, itu kan pelatih, Bang. Ya. Kalau tadi Abang kan nggak begitu yakin, gue juga sama sih. Bukannya meragukan kemampuan si Asam Sade. Gini. Kita mendoakan terbaik buat timnas. Betul. Ya. Tapi kalau kita secara realistis berbicara persiapan, pelatih baru Don. Ya. Tentunya pasti akan adaptasi dulu. Betul. Cuman kalau saya berpikirnya begini, kenapa juga saya tetap dipertahankan? Karena Sayan ini adalah asisten pelatih yang sudah cukup lama dengan Kensuke. Betul, bisa menyampaikan informasi yang baik. Yes, artinya mungkin Sayan pun yang akan mencoba pertama untuk menyusun nih paketan-paketan, ya kan, yang akan diberikan informasinya kepada Asam Sade. Betul, grup-grupnya seperti ini. Groupingnya. Nah, ini cara mainnya mereka seperti ini sebelumnya. Nanti Asam Sade ketika pada saat dalam latihan pasti dia akan melihat nih, ya kan, kalau memang apapun yang di arahan dari Sayan, masukan dari Sayan untuk paketan-paketan dan juga groupingnya, dia pasti akan merubah nantinya. Pasti ada perubahan lah, walaupun mungkin nggak signifikan. Yes, gitu. Dengan melihat mungkin kemampuan dari pemain ya. Betul. Kalau kelebihan pelatih Yaswat Ginan itu apa sih, Bang? Pernah tuh Nasir Saleh dulu. Tegas ya. Disiplin. Gila pokoknya dah. Ya. Tegas. Kayak apa? Ya, rata-rata kalau pelatih asing ya selalu disiplin ya. Disiplin, tegas, dan mereka mau istilahnya kayak effort kita di latihan itu harus sama kayak pertandingan. Ya itu Don. Jadi ini makanya saya bilang ya, untuk para pemain timnas sekarang mendapatkan pelatih-pelatih yang berkualitas yang sudah disediakan oleh federasi, dimanfaatkan dengan baik. Betul. Ya Don ya? Betul. Manfaatkan dengan baik sehingga akhirnya ini bisa membantu performa di dalam mengangkat prestasi tim ya. Yes. Betul sekali. Nah, tadi Abang ngomong soal pemain timnas nih. Ada 20 nama, Bang. Iya. Udah dipanggil dan akan berangkat hari ini. Hari ini ya? Hari ini karena besok mulai latihan. Ya, TC hari ini mulai. TC hari ini. Kalau saya juga berangkat hari ini, Bang. Ya, lu mah ke Papua. Nggak ngajak-ngajak lu. Bukan nggak ngajak, Bang. Ada job sendiri aja lu. Budgetnya jauh, Bang. Kalau saya ke sana, ntar nggak ada komentator Liga 1. Bang, gua nggak usah dibayar pakai uang, Don. Pakai daun bungkus. Daun bungkus sama koteka. Udah, cukup. Sampai muncrat. Don, ini sayang. Ya, pemain. 26 pemain. 20 kiper. Kita bahas satu-satu ya. Ya. Albagir. Cocok nggak dipanggil? Pantes lah ya. Timnya juga peringkat pertama. Ya. Dari segala kualitas. Pengalaman ada. Positioning, ya. Mengambil keputusan, interceptnya, postur tinggi, ditambah plus ganteng. Ya nggak? Nilai jual banget nih. 11-12 lah sama gue lah. Apalagi itu Don. Gue mah percaya banget Don. Gue 12 rakaat lagi. Nah, kalau menurut gue pemanggilan Albagir sangat pantas dan wajar. Wajar ya. Yang kedua, Ahmad Habibi. Nah, ini debutan nih, Bang. Yes. Kiper muda. Jebolan Habibi gimana nih? Jebolan timnas U20 ya? Ya, pekan ini putaran pertama gimana Habibi? Kalau gue bilang sih bagus. Pantas ya? Bagus. Kalau gue bilang pantas, sebenarnya masih ada lagi ya menurut orang yang lebih pantas pada Habibi sebenarnya. Nizar. Yes, Nizar. Ya. Kita pun semua juga melihat. Tapi kenapa Nizar tidak dipanggil? Tentunya pasti ada alasan-alasan tertentu. Nah, gue agak aneh sih sebetulnya. Lo gak aneh? Menurut lo ya? Agak aneh karena gini. Habibi bagus. Tapi kita tahu bahwa Albagir, Nizar, dan Iksan adalah 3 kiper terbaik. Ya. Menurut gue ya. Tapi yang menarik nih Iksan, Bang. Iksan ini musim ini atau putaran pertama agak ada penurunan ya? Agak penurunan karena emang berbagi tempat sama Sikil. Ya. Benar nggak? Benar. Bisa dibilang bahkan Sikil pun bisa mengcover Iksan dengan baik di beberapa pertandingan. Iya. Nah, Iksan tidak terlihat di sektor. Berarti dari 3 nama yang dipanggil ini menurut lu Iksan seharusnya ini bisa tempatnya diberikan kepada Nizar gitu? Ya, menurut gua Nizar harus dipanggil untuk melihat performa di seleksi. Ini kan masih seleksi kan? Iya. Setidaknya 1 minggu lah dilihat lagi. Kenapa? Karena menurut gua, kenapa Iksan dipanggil? Ini kan bicara mental. Betul. Dulu gua pernah ngobrol sama Desmana. Kalau lu Albagir, Iksan sama Nizar, siapa nomor 1-nya? Dia bilang, Bagir dan Nizar teknik bagus, tapi kalau mental
Iksan lah, yang terbaik. Kata dia gitu. Berarti ini ada kontribusi dari pelatih kiper nggak? Oh, pasti lah. Ada Lesmana untuk memilih? Pasti. Kan dia yang bekerja sama. Oke. Yang mungkin yang milih ini Hasyim Zade dia nggak kenal. Lah, mungkin aja, mungkin kan dimasukkan juga dari federasi, dari kepelatihan, ya kan? Mungkin dalam hal ini mungkin kita tahu siapa yang kepelatihan yang di federasi yang dipercaya. Ya kan gitu kan? Nah, makanya kalau ada orang bertanya, ini KKN. Karena pelatihnya dari Cosmo, pemainnya dari Cosmo makanya dipanggil gitu kan ya. Nah ini sebenarnya ini juga harus kita ini Don. Iya. Harus kita apa sih kita jawab dengan bahas, kita bahas. Karena memang kembali yang namanya bicara KKN itu kembali kepada masalah apa ya profesional dari pelatih itu sendiri. Iya. Kalau memang dia merasa bahwa memang Ihsan itu memang sangat pantas dan juga sangat wajar untuk dipanggil timnas dengan apa yang tadi lu bilang, dari segi mentalnya dia kuat. Ya, bukan cuma dari segi kemampuan skill individu. Tentunya ya ini kembali kepada pelatih, sah-sah aja gitu ya. Perayaan tertentu tuh Ihsan tuh kalau misalnya kayak lawan Thailand gitu Ihsan tuh lebih tenang. Lebih tenang. Ketimbang Bagir dan Nizar. Jadi karena secara experience ya Don ya, lebih dulu Ihsan di timnas daripada Bagir kan? Iya dong. Bagir di junior, Ihsan di senior. Ihsan itu termasuk telat jadi pemain timnas. Iya, kita bahas sama Teli. Iya, tapi kan lebih duluan di timnas senior maksud saya. Betul. Gitu. Seperti itu. Jadi kiper ini sangat debatable, bisa diperdebatkan. Tapi gue percaya Habibie layak ada di timnas. Walaupun harus menggeser Nizar yang lagi top performance, tapi gue berharap tadi ini mas. Tapi gue berharap tadi empat kiper Nizar tuh dikasih kesempatan minimal dipanggil dulu karena kita nggak pernah tahu kan. Memang kita butuh kiper 2 sih bang buat di kompetisi, tapi kan setidaknya Nizar dikasih kesempatan dulu untuk membuktikan di TC gitu. Iya, betul. Oke, dan ini dia kita ke satu posisi yang banyak banget pemain bintang. Iya, benar. Di posisi anchor ada Rio Pangestu, Sun Rizky, Marvin Alexa, Rizky Xavier dan Ardiansyah Nur. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 nama memang yang selalu menjadi pilihan ya. Pilihan pemanggilan dari timnas. Dan ini kalau kita lihat dari permainan mereka masing-masing di tim, tentunya memang sangat layak. Sangat layak untuk dipilih sangat banget layak. Nah, kita bicara sangat layak. Tapi menurut lu Don, ini udah sangat layak. Menurut lu ada nggak Don? Mungkin di luar dari nama-nama ini sebagai angkor yang memang mungkin lepas dari pantauan. Nggak ada. Ini udah yang terbaik yang ini terbaik menurut lo? Iya. Artinya gini, bukan berarti angkor lain nggak bagus, tapi kalau misalnya Fahri Reza, menurut lo? Ali Reza, Fahri. Oh Pak, Mamen berat bang. Mamen cuma bisa satu posisi. Angkor kan? Iya. Bicara angkor. Iya, tapi maksudnya gini, lo kalau misalnya gue jadi pelatih, gue mendingan cari pemain yang tidak purely anchor murni. Kita bicara Mamen betul-betul defender lah, Sergio Ramos Indonesia lah. Tapi kalau misalnya buat ngalirin bola, trupas bola, ya kan, bicara Marvin, bicara Suni, Rio, apalagi, ya kan, memiliki kemampuan yang sangat bagus. Rizky Xavier, Ais, punya visi. Ardiansyah Nur bisa dua posisi, bisa di flank. Rio pun bisa 2 flank. Rizky Xavier pun bisa main di flank. Bahkan yang menarik ya kayak Marvin Alexa dulu tuh kalau misalnya gue tarkam dia tuh pemain tuh dia lebih ofensif. Bukan di posisi anchor, tapi memang visi bermainnya sangat luar biasa. Mungkin yang betul-betul agak sedikit sangat defender itu Suni ya? Antara 5 nama ini ya. Artinya Suni ini betul-betul anchor yang defend gitu. Tapi kayak Marvin, Rio, Ais sama Ardiansyah Nur itu lebih ofensif ketimbang si Suni. Tapi ini adalah 5 pemain terbaik yang emang dimiliki sekarang ya saat ini ya. Untuk di posisi anchor. Terus next kita lari ke flank, ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ardiansyah Run the Boy, Iqbal Iskandar, Saukis Saud, Guntur Ganyong. Terus ada Guntur Ganyong, Firman Adriansyah, Reza Gunawan masuk, Dewa Rizky dan juga Saifullah. Nah ini menarik nih, karena akhirnya ini Dewa juga pertama dipanggil timnas senior ya. Dewa kemarin udah seleksi. Yang kemarin pas yang apa? Yang TC yang TC akhirnya nggak jadi. Dia udah masuk tuh. Udah. Nih. Kita bicara untuk Boy. Udah Don, tulangnya jangan disedot-sedot Don. Sedot gua aja Don. Anjing. Kaget gua. Untuk Boy Bang. Layak lah ya. Layak. Walaupun gua nggak menilai dia sebagai pemain yang katakanlah nantinya bisa menjadi pilihan utama. Mungkin menjadi opsi ya. Dengan skill individu dia, pemain yang bisa membuat perbedaan, betul ya. Tapi di satu sisi, kenapa sih Don? Banyak orang yang ngomong memang kalau Run the Boy bermain di sistem itu agak kurang karena lebih dominan menggunakan skill. Ini menurut lu benar apa enggak? Kalau menurut gue ya. Menurut lu benar? Menurut gue benar. Karena apa? Karena ada pemain yang emang
kita pada saat dia main kita perlu mengakomodir dia, kemampuan dia. Artinya kelebihan dia emang di individual. Dan rata-rata pemain yang kelebihannya individual memang agak sedikit sulit untuk bermain secara tim, unit gitu. tim. Tapi kemampuan individual dia kan luar biasa. Ini yang kadang-kadang bisa digunakan di momen ketika kita perlu ya. Betul, betul. Improvisasi itu penting, walaupun nggak dari awal improvisasi. Dan situasi dribbling itu bagus, kemampuan dia dribbling bagus, tapi nggak semua hal dia harus dribbling kan. Jadi itu yang harusnya Runtuh Boy lebih dewasa lagi. Sekarang udah 24 tahun, harusnya dia lebih dewasa lah. Nah lalu, no, by the way, Coach Me, thank you, Black Steel ya, thank you Coach Me. Ya, gue belum ya. Dia belum katanya. Gak usah, gak apa-apa, gampang kalau gue mah. Nanti Coach Me, sendal V8 saya kirim. Gue duitnya aja sama beras 3,5 liter. Ya. Iqbal. Ini adik lu ya? Bukan. Oh bukan, kayaknya adik lu. Iqbal nih pemain yang menurut gue bang, komplit. Ya. Kaki kanannya pun udah hidup ya. Artinya masih tidak hanya menggunakan kaki kirinya. Gue kenal Iqbal pertama kali di kompetisi junior. Saya udah sebut namanya, apa itu nama kompetisinya. Tapi dia lebih dominan pertama sekali yang saya lihat dia bermain sebagai angkor loh, Don. Jadi gini bang, gue pernah ngelatih dia. Iya, dulu yang gitu kan, yang di Bogor kan. Betul. Ya. Nah, gue bilang sama Iqbal, lo main di bawah. Karena apa? Setelah passing, lo melakukan pergerakan. Nah ini dia kan lincah. Lincah banget. Kecepatannya kan dulu kan paketan Bogor tuh AFN kan kecepatan ya. Artinya kan defense counter attack. Nah Iqbal ini salah satu pemain. Itu udah bubar ya AFN ya? Iya bubar ya. Sayang ya? Sayang. Dia bentuk-bentuk bubar. Pemain-pemainnya kemarin main di UC Sport Challenge di tim Sonic. Kakek, Adit, sama Lucky. Nah, itu pada main di sana. Nah jadi kembali lagi ke Iqbal, menurut gua memang wajar lah satu tempat buat dia lah. Lanjut ke Sauki Saud. Nih anak sebetulnya brilian bang. Tinggal bagaimana dia tapi moody. Jadi ini anak nih punya masalah di indisipliner sebetulnya. Artinya orangnya malas-malesan atau kayak gimana. Tapi kalau udah serius, ini bisa jadi pemain terbaik Indonesia menurut gua. Masalah terbesar dia cuma masalahnya dia. Lo pernah megang dia di mana Don? Sampai lo tahu begitu? Sebetulnya kan gua nggak pernah megang secara langsung ya. Lo tahu dia kemudian dari mana? Jadi waktu itu kan di Mataram. Di Mataram kan itu dia kan lolos dari PON. Diambil dari PON. Itu bagus banget. Terus habis itu kan masuk tim nasional U20. Gue sebenarnya sempat ketemu lah di Medan gitu, tapi buat gue secara langsung latih gue nggak pernah. Cuma banyak beberapa teman-teman pelatih yang mengatakan bahwasanya terutama saat di timnas banyak momen-momen dia tuh kayak latihan tuh kayak kurang tidur kayak gitu. Jadi memang salah satu pemain yang emang katakanlah menjadi rahasia umum bahwasanya dia satu pemain yang emang indisipliner kayak tidurnya malam. Tapi menurut lu dia wajar nggak masuk timnas? Oh wajar. Kalau secara kemampuan nih orang luar biasa. Tapi kembali lagi. Ini orangnya pekerja Don. Keras, pekerja. Gini bang, kalau nggak kenal menyerah. Kalau dia di zona nyaman, bahaya. Ya. Dia bagus harus ya? dibikin dia posisi sulit. Kenapa? Karena dengan posisi sulit dia akan katakanlah tipe-tipenya akan apa ya? Akan yang tadi abang bilang itu akan benar-benar pekerja keras banget deh. Ini yang explosionnya pasti keluar dia. Betul. Tapi one of the best flank in Indonesia dan sangat cocok sama temennya ya, Runtuh Boy, sahabatnya. Emang dua sejoli dia. Jadi sering kan dipaketin Runtuh Boy dan Sauki Saud di klubnya juga seperti itu. Lalu ada Guntur Ganyong. Ini pemain juga sangat lincah nih. Saya suka juga dia punya kemampuan tendangan kiri kanannya juga cukup keras. Kanan kiri. 2016 gua ngelatih BJL 2000 Semarang di Limus. Lolos nih pemain pinter nih bang. Ini gue bawa pegang dia nih. Ganyong pas PON yang di Bandung main di Kalimantan Timur ya? Iya, nggak lolos. Kalimantan Timur ya? Lolos ya? Nggak lolos kan? Di Prapon kan? Grup ya. Ya, jadi Ganyong ini menurut gue pemain cerdas yang abang bilang tadi secara kemampuan kaki kanan kaki kiri luar biasa. Tinggal bagaimana dia kan kadang-kadang suka cedera bang. Cederanya juga kambuhan. Mudah-mudahan dia bisa lepas dari cedera dan katakanlah bisa perform di tim nasional kali ini. Betul. Terus lanjut. Nah, Firman Adriansah. Nah, ini dia. Ini pemain abang nih di Perbanas. Gimana bang? Abang lihat Firman? Firman nih apa ya? Kalau saya lihat memang perkembangannya, progresnya luar biasa. Ya, dari U20 dipercaya oleh Kensuke sampai akhirnya sekarang ke timnas. Memang Firman juga merupakan pemain yang menurut saya ini bukan pemain manja. Bukan pemain manja, ya. Cuma memang perlu disiplin lagi lebih tinggi buat Firman ya. Biar dia bisa tetap eksis selama di tim nasional. Dan anak ini
kalau diminta bermain dalam strategi atau juga pola permainan yang dimainkan oleh pelatih, dia bisa berjalan Don. Dia berjalan. Dia punya otak as a team gitu ya. Dan juga kita juga bagaimana juga kemampuan dia sekarang kan lumayan juga dia termasuk pencetak gol kedua terbanyak dari Reza Gunawan untuk Cosmo kan ya. Untuk Cosmo. Ya itu dia. Jadi mudah-mudahan anak-anak muda ini terus bisa berkembang dengan baik. Tambahan dari gue ya. Yang gue suka dari dia tuh gue ngingetin gue sama Al-Fajri Zikri waktu awal-awal gue bawa ke Famos. Oh gitu ya. Tau gak apa? Apa tuh? Nggak takut sama pemain senior. Iya, itu dia. Dihantem-hantemin. Betul. Udah gitu mukanya nggak ada minta maaf ya, jalan aja gitu. Iya. Nah itu perlu, bukan berarti perlu untuk hantem-hantemin, mental. Ya, mental. Lo respect, itu bicara respect as a katakanlah junior ke senior. Betul. Tapi kalau main lo jangan nggak ada respect. Ya. Kalau emang saatnya lo hantam. Namanya bermain. Gila, waktu itu kan Runtuh Boy ngamuk sama dia. Runtuh Boy, terus pemain Pelindo. Sebelum dia main di Pelindo ya? Iya tahu saya juga lihat itu pertandingannya. Iya gila itu. Nah sekarang Reza Gunawan. Ini menarik. Debutan baru. Saya pernah ngelatih dia di Kamiada. Waktu Kamiada U20. Iya. Waktu itu dia tuh pakatannya sama Fahma yang apa Saidan apa ya ibaratnya Saidan BBS-nya lah gitu. Sama-sama anak-anak SMA BBS Bogor saat itu masih SMA. Gue tahu tuh. Ya, dua anak itu di Pocari Sweat jadi bintang lah. Fatma itu ini kan yang main di Angkor kan? Enggak, pivot. Pivot Fatma. Gendut. Yang gendut. Oh iya benar. Iya. Gue tahu tuh. Jadi Reza Gunawan sama Fahmanya dulu sangat luar biasa teman. Fahma lebih ke pendidikan. Dia kalau nggak salah di Unsud apa ya? Unsud. Ya kalau soal Reza Gunawan sih gue merasa emang dia layak lah. Dan dari junior dan performa dia 2 tahun terakhir ya di Mila Cosmo 2 tahun terakhir ya, bukan tahun ini doang ya. Tahun sebelumnya juga luar biasa loh Bang sebetulnya. Sebagai debutan, dan menurut gue Reza Gunawan memang sudah saatnya mengenakan jersey tim nasional futsal Indonesia. Nih, lo mau tau nggak awal dia bisa berkarir di tim Cosmo? Ya. Jadi ceritanya begini. Dulu Perbanas main ada Mizuno, turnamen Mizuno lah. Ya. University yang di Jogja. Nah kita pada saat final, terus ada Lesmana CS dengan rekan-rekan dari timnas U20, kita nonton latihan karena mereka lagi TC di sana, Don. Nah saya kasih rekomendasi lah ke coach Adi Lesmana ya, ambil nih dia nih buat Cosmo nih, selain itu kan anaknya bagus, potensi lah. Nah oke, iya boleh. Sampai Jakarta itu dia dipanggil untuk seleksi, untuk datang latihan, mau seleksi latihan, tapi nggak datang Don. Kenapa? Kan beresik banget, alasannya ketika tiduran apa segala macam kan. Dia bilang gini, Ja, lu kalau mau jadi top, lu harus melalui proses dari Liga Pro, saya bilang. Betul. Untung aja Adek dan juga DH ngasih kesempatan lagi untuk nextnya, musim berikutnya, dan akhirnya dia mainlah di Cosmo gitu ya. Sampai sekarang perkembangannya luar biasa dan juga merupakan pemain andalan juga Don. Banget. Di Perbanas juga. Bisa dibilang ya kalau Perbanas udah pasti lah. Iya. Kalau Perbanas udah pasti, tapi kalau dibicara di Cosmo tuh dalam waktu 2 tahun dia sudah cukup untuk meyakinkan pelatih karena menjadi pilihan utama, dan ini prestasi yang sangat luar biasa ya untuk sekelas Reza Gunawan. Dan layak lah. Tapi dia udah nikah ya Bang ya? Udah. Nah ini kadang-kadang gue agak-agak, ini buat gue ya, gue pribadi ya, kadang-kadang kalau misalnya pemain udah nikah tuh cenderung menurun. Tapi dia kan nanjak nih, justru setelah nikah nih gitu kan. Mudah-mudahan dia bisa perform konsisten. Iya, karena kan kangen istri, kangen anak tuh ngaruh Bang. Iya nggak, bener nggak? Iya. Nah itu mungkin. Tapi bagaimana bisa dirubah ya? Kangen istri anak bisa dirubah menjadi motivasi Don. Bisa. Ya kan? Dan mudah-mudahan keluarganya juga mendukung ya. Karena itu yang salah satu yang vitamin ya atau bensin penting untuk dia meraih karirnya, puncak karirnya. Betul. Selamat buat Reza. Selamat buat Reza, mudah-mudahan bisa lolos ya. Anda layak dapat timnas. Yoi, lanjut. Dewa Rizky. Nah ini Dewa Rizky ini satu angkatan sama Reza Gunawan waktu gue latih di Kamiada. Nah kalau menurut lu, ini paketan-paketan anak-anak dari Cosmo nih ya. 3 nama berturut-turut. Cuma gak ada Afif Rizky doang. Betul, 3 nama berturut-turut kita bahas ini adalah anak-anak dari Cosmo. Dewa Rizky, pemain flank juga, bermain di Cosmo. Menurut lu gimana? Ini anak bisa main di anchor sebetulnya. Tapi kalau dia di posisi anchor jelas berat ya. Dia main ke flank pun sebetulnya nggak gampang. Tapi kalau buat masa depan mungkin ini pemain punya masa depan cerah. Tapi kembali lagi, ini kan perlu dicoret Bang. Ini kan 20 pemain, ada 6 yang dicoret. Dan gue rasa salah satu Dewa Rizky. Menurut lu? Lu terlalu apatis banget sih. Bukan apatis, gue realistis. Langsung aja. Dewa semangat Dewa. Dewa semangat. Mudah-mudahan langsung sadar. Ya. Lu nunjukin Dewa. Lu nunjukin. Gue dukung lu Dewa. Gue dukung Dewa. Bukan gue nggak dukung Dewa Bang. Tapi gue kan harus menilai. Betul. Mana yang. Ya secara kasat mata lu ya. Kalau 20 pemain ini gue harus coret siapa nih? Karena kan. Kalau gue begini. Kalau penilaian gue untuk Dewa Rizky,
kemungkinan kalau saya bilang ini silent kid. Iya, silent killer. Kid. Bukan kid. Oh, kid. Anak-anak yang terlalu pendiam gitu loh. Nah, harapan saya itu dia tuh bisa berubah. Karena apa? Yang namanya dalam permainan perlu komunikasi banyak sama rekan ya. Nah, ini dia harus berubah. Tapi kalau dari segi permainan, kalau gue bilang dia mempunyai kualitas juga, Don. Oh iya. Ya, dari trupasnya. Kalau kualitas individualnya jelas dia punya. Iya, makanya panggil timnas. Kalau nggak kualitas nggak mungkin dipanggil. Ya mudah-mudahan nanti Dewa juga bisa menjadi salah satu yang terpilih. Betul. Jadi harus menunjukkan kemampuan ketika Hasan Sade udah mulai muncul di timnas. Betul. Next, Saifullah. Kejutan nggak sih? Kejutan banget. Kejutan banget ya. Iya, ini main di Pendekar. Dia pernah di SKM, iya, pernah di BBK juga ya. Iya, kan awalnya BBK ya, terus SKN ya. Pokoknya timnas U20 juga lah. Betul. Gitu. Nah, Saifullah ini, ya, menurut gua sama kayak Dewa Rizky tadi yang gue tadi bilang. Yeah. Sekarang kita bicara kalau lu mau jadi pelatih, pasti kan lu akan ngelihat nih flank kiri lu siapa. Di situ ada Runtuh Boy sama Iqbal Iskandar yang flank kiri murni. Seorang Guntur, seorang Firman, seorang Reza, seorang Sauki Saud bisa dua kaki bahkan. Dua-duanya. Nah, Saifullah ini flank kiri murni sama kayak Runtuh Boy. Yeah. Iqbal bisa kanan kiri. Nah, ini akan menjadi PR besar bagi Saifullah kalau misalnya katakanlah pelatih kebutuhannya apa. Ya, saingannya berat lah. Saingannya berat. Makanya gue bilang Dewa Rizky dan Saifullah, gue rasa katakanlah mereka bisa mencicipi tesnya timnas saja, itu udah prestasi. Ya. Kalau mereka bisa lolos, itu berarti mereka katakanlah bisa menjawab keraguan salah satunya gue gitu. Betul. Dia untuk membela timnas di AFF nanti. Ya. Gitu. Namun ini sekedar prediksi dan juga ini sekedar persepsi kita lah ya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa berubah. Oke. Untuk pivot ada Evan Soumelina. Ini udah nggak usah diperdebatkan lah ya. Ini adalah pivot terbaik Indonesia saat ini. Evan Movic ya. Sebagai pencetak gol terbanyak, setuju banget. Pivot terbaik. Sebanget. Dia bukan cuma sebagai eksekutor. Fighting spiritnya luar biasa, betul. Dia punya body balance-nya luar biasa, pekerja keras juga. Pekerja keras, finishingnya oke, ya kan? Bisa juga menjadi menjadi tembok bagi rekan-rekannya. Betul. Tinggal emosinya. Nah, kalau gue bilang ini sebenarnya dia nih, kalau kita bisa bilang ya, dia bisa eksis selama di timnas seperti Saidan Salubis. Betul. Kalau dia bisa tetap dalam performa terbaik. Betul. Yang penting satu aja, emosionalnya dikurangin aja. Evan. Sep, dengeran nggak Sep suara? Aman ya? Evan, titipan dari kita Evan harus jaga kontrol emosional. Betul. Evan ya. Kalau lu tidak emosional, gue yakin lu akan lebih bersinar daripada sekarang. Kalau gue jadi pelatih lawan, gue akan suruh mancing pemain gue untuk memancing dia. Emosinya. Karena emosinya tuh gampang sulut ya, gitu. Sumbu pendek. Kalau dia udah emosi, dia akan kurang secara kemampuan. Nah, ini yang menjadi titik lemah Evan. Dan itu gue harap Evan tahu itu dan tidak melakukan hal tersebut ya. Betul. Evan ya. Betul. All the best. Andri Kurniawan. Andrew. Awal-awal nggak dapat tempat ya bang? Betul. Bahkan di pre-season pun nggak dapat tempat dari. Pas gue nonton friendly match-nya nggak pernah dimainin tuh. Iya, betul sekali karena emang mungkin penjajakan. Yang pasti memang berat bagi Andrew kalau hanya bermain sebagai pivot murni aja. Karena sebetulnya kalau kita runut lagi ke belakang, dia di FKB, dia di UKI dulu. Sebetulnya bukan pivot banget, dia tuh justru flank. Tapi pada saat udah masuk level Liga Pro dan Timnas memang dibutuhkan orang yang secara covering bolanya tuh bagus. Nah, dia shielding bolanya bagus nih, covering bolanya bagus gitu. Jadi menurut gua itu yang akhirnya apalagi dia selalu jadi top scorer ya. Walaupun tahun ini kayaknya berat lah ya, lawannya Evan ya. Evan lawannya. Dan dia belum Evan aja, ada juga Samuel Eko, ada juga Fajri Jiung ya kan? Ya untuk top score maksudnya. Untuk top score. Artinya dia kan mainnya juga baru sedikit, nggak sebanyak Evan lah katakanlah seperti. Nah, ini Andrew layak banget ada timnas menurut gua. Karena emang dia salah satu pivot senior setelah Saidan nggak dipanggil lagi. Tapi tinggal bagaimana nantinya selera pelatih atau cara main nih bang. Ini yang jadi PR nantinya. Semuanya kembali kepada selera pelatih ya. Betul. Kita mau ngomong sekarang siapapun juga yang menurut kita akan layak masuk di timnas yang terpilih bisa aja berubah. Betul. Begitu. Betul. Ya kan? Next ada Samuel Eko. Nah Samuel bang, menurut lo bang, kita bicara katakanlah udah punya Evan, udah punya Andrew. Samuel ini menurut gua ini agak sedikit berat nih. Dan ini menarik ya. 3 nama terakhir yang kita bahas ini adalah pemain yang ada di dalam satu tim. Iya.
Ya betul. BTS. Bahkan ada satu lagi Subhan Faidasa sebetulnya ya, yang notabene sama-sama berposisi di pivot. Tapi tidak terpanggil ya. Betul. Nah Samuel Eko ini sebetulnya bisa main di flank bang. Kalau menurut gue ya, kalau gue sebagai pelatih ya, bahkan gue rasa dia bukan pivot murni gitu. Jarang kayaknya di Indonesia tuh pivot murni deh, jarang banget gitu. Tapi kembali lagi Samuel emang diplot sebagai pivot di beberapa kayak misalnya waktu timnas U20, Black Steel, lalu SKN, dia juga diplot sebagai pivot dan pivot kiri ya. Ini juga sebenarnya kalau pivot tuh ada kaki kuatnya kanan dan kiri itu juga menarik nih bang, karena nanti strateginya akan banyak berbeda juga seperti itu. Nah ini Samuel Eko mungkin bisa mengisi kekosongan yang ditinggal Saidan sebagai pivot kiri. Benar, mungkin itu pilihan ya, pilihan dari apa? Dari pelatih nanti opsinya. Kalau mau menggunakan dengan pivot kiri, dia ada kemungkinan bisa masuk lah. Next, Al-Fajri Jikri. Al-Fajri Jiung. Al-Fajri Jiung. Nggak banyak sebenarnya. Pemain senior juga. Kalau gue lihat gini, Jiung dari skill individu nggak terlalu menonjol. Menurut gue ya, nggak sekelas Evan lah skillnya ya. Tapi dari etos kerjanya, etos kerjanya dia luar biasa. Dia tabrak, ya. Pokoknya dia sangat strong dan dia juga pekerja keras. Dia siap bermain kotor. Betul. Itu yang jika diperlukan. Betul. Dia siap bermain kotor seperti yang dia lakukan pada saat bertanding antara Famos melawan Black Steel pada saat masih dipegang Yori. Dia tuh main kotor banget. Dia tuh ngeganggu Evan, ngeganggu Runtuh Boy saat itu. Betul-betul dibikin emosi saat itu. Dan luar biasa nih. Kalau buat main game bagus bang. Benar. Enaknya lagi dia juga bisa bermain sebagai flank sebetulnya, walaupun flank defense. Ya dia memang agak sedikit lebih defense di antara Evan, Andrew sama Samuel Eko, dia lebih defense. Lebih defense ya. Lebih mampu untuk melakukan defense dengan baik. Iya. Jadi artinya memang di sini dengan pilihan 4 pivot ini dengan karakter yang berbeda-beda, tentunya menjadi kekayaan bagi pelatih untuk bisa memilih. Ya, dengan sistem permainan bagaimana yang pelatih mau mainkan. Benar ya? Betul sekali. Nah, jadi itu semua kembali kepada pilihan pelatih. Nah, Don, terakhir nih Don, sebelum kita close nih. Gue mau nanya Don, dari begitu banyaknya pemain yang dipanggil Don, ya mayoritas hanya ada dalam satu tim yang terbanyak Don. Menurut lu wajar atau enggak? Atau masih banyak nggak di mata lu nih Don, yang harusnya masih layak untuk dipanggil? Seperti BBS. Oh itu nanti di Black Steel. Begitu banyak muncul pemain muda yang sangat luar biasa. Siapa Brian ya? Brian ya kan? Itu juga oke, bagus. Mungkin bukan cuma di situ. Di BBK ada seperti siapa? Sarial juga oke, penampilannya luar biasa. Terus di Safin yang nomor 10 siapa? Singgi oke. Singgi juga layak. Iya kan? Tapi kalau menurut saya sih memang kelayakan mereka itu mungkin tidak terpanggil karena masa waktu yang sangat singkat. Jadi perlu pemain yang udah jadi. Sebenarnya udah dijawab sih sama abang ya. Kalau nanya ke saya. Nah enggak ya, tapi enggak. Menurut lu juga selain apa yang gua ini ya, yang gua jawab. Menurut lu? Oke, gini bang. Kita bicara bahwa tim ini sebenarnya udah TC, udah pernah TC dengan kejuaraan-kejuaraan yang mau dilakukan tapi tidak batal. Nah terus selain waktu yang sempit, adaptasi juga bang. Adaptasi. Ini masalahnya mereka udah bagus nih, ada di satu tim nih, ada 8 tim ya, ada 8 pemain ya. 8 pemain dari satu tim BTS, 5 pemain dari Cosmo. Yang memang agak unik itu kenapa cuma 3 dari Black Steel. Tapi menurut gue pribadi, Black Steel itu memang Al-Bagir, Anca, dan Evan yang notabene punya pengalaman di level timnas. Kalau lu mau bicara Adom beruntung berada di Black Steel menurut gua. Kenapa? Karena tenaganya dibutuhkan dan dia juga masih ada klub papan atas yang mau meng-hire dia. Sebelumnya di BTS kan, dia tuh sama Famos. Iksan gimana? Gimana nih? Ini lempar kemana lagi? Iksan BTS, Black Steel. Menurut lu wajar nggak? Oh Sani. Iya, Iksani. Sani, Sarial. Terus Singgi, itu pemain-pemain yang katakanlah mencuat di putaran pertama. Tapi untuk secara mental, untuk secara di level tim nasional masih belum ya. Kalau waktunya panjang, mereka mungkin bisa. Tapi sekali lagi ini bukan apa ya? Katakanlah bukan untuk ajang coba-coba. Ini harus udah tim yang katakanlah solid. Siap. Betul siap. Jadi nggak bisa. Nah, ini menarik yang tadi sempat gue singgung tadi masalah BBS. Cedera kagak? BBS sama Subhan ya, yang tidak masuk ya? Iya, BBS sama Subhan. Tapi Don, tapi gini Don, dari pengakuan
BBS pun juga dia merasa memang dia performanya menurun. Betul, setuju. Jadi dia merasa memang untuk saat ini dia tidak layak untuk masuk di timnas, ya kan? Tapi mudah-mudahan nanti BBS bisa kembali di putaran kedua dengan performa terbaiknya, ya entah main dimanapun juga, dan dia bisa kembali lagi menjadi maskot di timnas. Ini gue mau bahas BBS sebetulnya. Oke, bahas lebih dalam. Ini menarik. Tadi abang punya statement bahwasanya BBS mengakui underperform. Ya. 2000 pada saat SEA Games di Indonesia tahun berapa? Lupa saya. Yang abang jadi kapten 2012. Nah, 2012 seorang Feyenoord Huta Barat pun menurut gua saat itu juga katakanlah tidak dalam top performnya, tapi kita butuh sosok, Bang. Bisa aja dia. Enggak, ini gua ngelihat dengan situasi yang sama. Ya. Artinya gini, lu kita bicara BBS itu kadang-kadang kita perlu sosok di mana kayak dulu kemarin sempat Radhi Satria deh. Kan Radhi Satria bermainnya sedikit. Yeah. Tapi butuh sosok senior yang katakanlah untuk nuain, untuk yang ngerangkul, menjembatani antara pemain muda sama pemain senior. Yeah. Komunikasi BBS juga bagus, segala macam pengalamannya dia juga bagus. Nah, menurut gue ini yang gue agak khawatirkan adalah bukan gue pro ke BBS ya. Setidaknya menurut gue faktor-faktor non teknis seperti itu perlu diperhatikan. Iya. Yeah. Dan ini pertama kalinya sejak tahun 2013, 9 tahun, BBS tidak ada di dalam skuad. Gue tahu performanya menurun, tapi kita bicara BBS ada di klub mana? Yeah. Kita bicara BBS ngegendong Halus FC dengan istilahnya dengan skuad yang bagaimana? Betul. Yeah. Artinya dia bukan dia ada di BTS, bukan ada di Black Steel, bukan ada di Cosmo yang notabene banyak pemain-pemain yang katakanlah kalau dia ada di salah satu tim tersebut, gue yakin performanya juga tetap bagus. Yeah. Nah itu yang menjadi perdebatan. Tapi gue salut dengan BBS, dengan Bayu. Berbesar hati, artinya dia pun mengakui dia underperform, ya memang underperform, terbukti dengan posisi Halus sekarang. Tapi di satu sisi ini kan kerja kolektif, prestasi Halus bukan tanggung jawab BBS atau tanggung jawab tim secara keseluruhan. Menurut gua masih layak harusnya. Layak, setidaknya dikasih kesempatan untuk seleksi. Kita bicara kualitasnya bisa bersaing apa kagak, dia yang nentuin nanti di situ. Kalau menurut gue urusannya nanti pada saat pemilihan. Betul. Squad yang akan berangkat. Dan itu kan akan lebih fair saat yang nyoret itu adalah pelatih Asam Sade. Bukannya seleksi seperti sekarang. Kalau menurut gue ya. Dan kayaknya nggak ada masalah 25 orang. Jadi gini Don, memang kembali semua ada masalah selera ya, selera pelatih ya. Menurut gue yang mana nih? Ya nggak tahu, makanya yang memilih lah, yang memilih pemain yang sekarang ada, ya kan? Yang memilih pemain yang ada. Artinya sekarang begini kembali kepada masalah pelatih. Kalau memang yang namanya performa menurun tuh itu semua akan kembali jadi seleksi alam, Don. Benar nggak, Don? Yeah. Orang pasti akan ada penurunan, akan ada peningkatan. Setuju. Tapi kalau menurut versi lu, menurun pun kalau memang misalnya dia bisa tetap mengangkat, artinya menjadi satu bukan role model juga ya, artinya sebagai panutan di dalam satu tim. Ini menurut Donald masih butuh. Betul. Dan itu mungkin dilakukan dulu di masanya Bang Robi terhadap saya. Itu dia. Iya kan? Nah, jadi ada satu sosok mungkin yang bisa menjadi panutan dan juga bisa menjadi menjadi jembatan antara senior junior dan juga ke pengurus. Nah, kalau dari ini Bayu nggak masuk menurut lo di timnas ini, siapa kira-kira menurut lo yang bisa menjadi jembatan dari senioritas yang ada? Jujur kalau bicara senioritas cuma Andrew sama Iksan, tapi kita tahu karakter mereka. Apakah mereka pemain yang vokal? Apakah mereka bisa ngomong lah paling nggak gitu ya? Mereka tipe pemain pendiam. Nah ini yang menurut gua sebuah tim harus ada satu orang. Badutnya ada, artinya biar memecah suara ice breaking. Contohnya ini badut kita nih, suka ngelawak, suka lucu-lucu. Badut Ancol. Nah, jadi terus ada satu tim yang emang notabene, ya itu dia, lu harus kuat dalam hal katakanlah leadership. Betul. Nah ini menarik. Tolong di kolom komen, ya. Betul. Ya. Di kolom komen. Ya. Komen ya. Komen mengenai soal BBS. Ya. Karena BBS kan nggak berangkat nih Don. Ke TC, kita panggil Don. Waduh, sekali Don. Benar. Kita ajak ngobrol Don. Bener kan? Betul. Gimana rasanya seorang BBS yang menjadi legenda di timnas? Abang hubungin ya. Nanti saya coba ya. Mau nggak dia? Nah, dia tidak terpanggil. Ini memang rasanya mungkin ya nggak sakit hati ya. Nggak sakit hati, tapi pasti ada rasa kecewa. Pasti. Itu dia. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel. Lu belum bikin ini lo, kuis yang buat itu lo, yang hadiah yang dari Brandon. Sebenarnya udah. Belum kirim. Kita gampang. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Feyenoord Huta Barat dan juga TV sebelah, dan juga follow Instagram Feyenoord Huta Barat dan Doni Zola. Kami berdua, gue Doni Zola dan Feyenoord Huta Barat
pamit, bye.